Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru sekalian? Saya harap teman-teman sehat, masih diberikan waktu yang cukup untuk belajar sampai saat ini. Insya Allah besok sudah ada yang ujian untuk jadwal Sabtu ya. Teman saya besok 2 orang di sekolah itu sudah ujian, insya Allah. Dan semoga, saya harap nanti teman-teman, khususnya subscriber saya, penonton saya yang belajar di sini itu semua dimudahkan besok ujiannya, dilancarkan, lancar jaya semua, dan lulus semua dan mengikuti proses selanjutnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi ini adalah soal yang terakhir malam ini ya. Sebelum besok bertempur bagi yang ujian besok, insya Allah besok kita akan intip-intip soal yang keluar pada hari Sabtu nanti, dan bisa mungkin kita bahas untuk persiapan hari Minggu nanti ya teman-teman. Begitu juga yang belum dapat jadwal mungkin bisa diintip-intip soal-soalnya teman-teman. Baik, kita lihat soal ini. Jadi soal ini adalah soal-soal pilihan ya, terkait dengan PTK, media pembelajaran, model pembelajaran, dan sebagainya ya teman-teman. Baik, kita lihat soalnya teman-teman. Ini dia soal yang akan kita bahas malam ini untuk persiapan besok ya, sebelum teman-teman ujian. Mudah-mudahan ada yang masuk salah satunya di sini ya. Saya yakin ada, khususnya PTK dan media pembelajaran itu pasti ada teman-teman. Apapun kurikulumnya, tetap saja media tidak berpengaruh dan PTK itu sendiri. Baik teman-teman, kita lihat. Penelitian tindakan kelas PTK merupakan proses spiral yang terdiri dari 4 langkah kegiatan, yaitu A. Perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. B. Perencanaan, penerapan, evaluasi, refleksi. C. Perencanaan, tindakan, refleksi, evaluasi. D. Evaluasi, perencanaan, tindakan, refleksi. E. Refleksi, perencanaan, penerapan, evaluasi. Nah, kira-kira yang mana teman-teman? Seperti biasa teman-teman kunci dulu jawabannya, nanti sebentar baru dilanjut ya kalau sudah dijawab. Baik, kita lihat jawaban yang selanjutnya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A ya teman-teman. Nah, ini dia opsi A, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Kita lihat secara keseluruhan pelaksanaan penelitian tindakan kelas, terdapat 4 langkah dalam satu siklus pembelajaran yang harus terpenuhi. Keempat langkah ini terus berjalan sampai ditemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keempat langkah dimaksud adalah, yang pertama adalah menyusun rencana tindakan atau perencanaan, yang kedua pelaksanaan atau tindakan, yang ketiga pengamatan atau refleksi ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share sebanyak-banyaknya. Sebelum memulai proses belajar mengajar di dalam kelas, peserta didik terlebih dahulu diminta untuk mengobservasi suatu fenomena terlebih dahulu. Kemudian, peserta didik diminta mencatat masalah-masalah yang muncul. Setelah itu, guru merangsang peserta didik untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada. Guru mengarahkan peserta didik untuk bertanya, membuktikan asumsi, dan mendengarkan pendapat yang berbeda dari mereka. Manfaatkan lingkungan peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar. Guru memberikan penugasan yang dapat dilakukan di berbagai konteks lingkungan peserta didik, antara lain di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pembelajaran demikian merupakan salah satu contoh implementasi model pembelajaran berikut: A. Inquiry. B. Problem based learning. C. PBL, Project based learning. D. Discovery learning. E. Cooperative learning. Nah, kira-kira yang mana teman-teman yang masuk di sini masuk menurut gambaran atau kasus yang ada di atas sini? Kira-kira yang mana teman-teman?
Oke, saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Kita lihat jawaban yang tepat adalah dia inquiry ya. Pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki suatu fenomena alam, makhluk hidup atau benda secara sistematis, kritis, analitis, dan logis. Seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Murni selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria: A. Sahih, B. Significance, C. Kebermanfaatan, D. Layak dipelajari, E. Menarik minat. Kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A, sahih ya. Sahih atau valid artinya materi yang akan dituangkan dalam pembelajaran benar-benar telah teruji kebenaran dan kesahihannya. Pengertian ini juga berkaitan dengan keaktualan materi, sehingga materi yang diberikan dalam pembelajaran tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kita lanjut ke soal yang berikutnya teman-teman. Ini dia, pola pengembangan materi pembelajaran mata pelajaran dengan susunan materi mulai dari yang sederhana menuju pada yang kompleks merupakan pola pengembangan A. Kronologis, B. Kausal, C. Logis, D. Psikologis, E. Spiral. Nah, kira-kira yang mana di sini jawabannya? Baik, kita lihat jawabannya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat ada di opsi C ya. Dia logis ya. Pola logis adalah pola pengembangan materi pembelajaran di mana susunan materi dimulai dari yang sederhana terlebih dahulu, baru kemudian beranjak pada bagian yang kompleks sehingga mempermudah siswa dalam memahami materi. Ini juga bisa disetarakan dengan skemata ya, atau memancing peserta didik. Materi pemancing bisa ke masalah yang lebih kompleks ya, seperti itu. Bagi yang selalu belajar di sini pasti paham apa itu skemata, sering sekali saya ulang-ulang teman-teman. Oke, soal selanjutnya. Media pembelajaran memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: A. Fiksatif, B. Manipulatif, C. Distributif, D. Canggih, E. Dapat menyampaikan semua materi pelajaran. Seorang guru ekonomi dalam memilih media harus memperhatikan karakteristik yang A. 123, B. 234, C. 345, D. 135, E. 235. Jadi ini bukan hanya guru ekonomi ya, semua guru di sini. Tapi kebetulan soalnya yang saya dapat ini ada tulisan sepertinya, tapi tidak apa-apa. Ya, jadi guru ekonomi dan guru yang lain juga bisa paham akan media pembelajaran ini, teman-teman. Semua guru wajib menggunakan media pembelajaran. Oke, kita lihat jawabannya. Saya yakin teman-teman sudah mengunci. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A ya. Ini ada fiksatif, manipulatif, distributif ya. Ini dia opsi yang terbaik 1, 2, dan 3. Kita lihat hal yang mendasar harus diperhatikan guru dalam pemilihan media adalah karakteristik media yang fiksatif ya, manipulatif, dan distributif. Pemilihan media pembelajaran tidak harus canggih, apalagi media yang dapat menyampaikan semua materi pelajaran. Akan tetapi media yang sesuai dengan materi pelajaran dan mempermudah dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, sekarang mari kita lihat
apa itu fiksatif, manipulatif, dan distributif ya. Kita lihat ini ciri media pembelajaran Gerlach dan Ellis 1971 mengemukakan 3 ciri-ciri media yang merupakan alasan mengapa media digunakan, yaitu yang pertama ada ciri fiksatif atau fixative property. Ciri fiksatif yaitu menggambarkan kemampuan merekam, menyimpulkan, melestarikan, dan mengonstruksi suatu peristiwa atau objek. Cara ini amat penting bagi guru karena kejadian-kejadian atau objek yang telah direkam atau disimpan dengan format media yang dapat digunakan setiap saat. Media yang dikembangkan seperti fotografi, video, tape, audio tape, disket komputer, dan film. Misalnya seperti peristiwa-peristiwa yang bersejarah yang terjadi di suatu negara. Siswa dapat mempelajari bagaimana peristiwa atau kejadian-kejadian itu melalui rekaman video dokumentasi dan foto-foto, objek-objek biotik ataupun abiotik yang unik dan harus dipelajari oleh siswa. Dapat dihadirkan dengan gampang di ruang kelas dengan rekaman video atau foto ya teman-teman. Ini saya singkat saja ya, saya tidak ambil semua mengenai apa itu fixative property ya teman-teman. Oke, kita lihat yang selanjutnya ada manipulatif ya property. Ciri manipulatif yaitu transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena dia memiliki ciri manipulatif. Kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada peserta didik dalam waktu 2 menit sampai 15 menit ya, dengan teknik pengambilan gambar atau time lapse recording. Misalnya seperti siswa dapat mempelajari bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan embrio di dalam kandungan ibu hanya dalam waktu 10 sampai 15 menit ya. Saya yakin teman-teman pernah melihat ini sebelumnya, video mempercepat video time lapse. Banyak kok video-video seperti pertumbuhan jagung itu bisa dilihat dalam waktu beberapa menit saja, itu bisa langsung besar jagungnya. Proses aslinya berlangsung selama 9 bulan di dalam tubuh ibu dengan bantuan teknologi khusus dan proses perekaman yang kemudian dilakukan manipulasi. Waktu dapat dipersingkat dengan mempercepat dengan hanya menampilkan kejadian-kejadian pentingnya saja ya. Selain itu, bahkan proses dapat diputar balik dan diulang-ulang. Kejadian yang berlangsung cepat juga dapat diperlambat. Contoh lain seperti proses larva menjadi kepompong kemudian menjadi kupu-kupu ya, sama dengan tadi ya. Dapat dipercepat dengan teknik rekaman fotografer. Di samping itu juga dapat diperlambat menayangkan kembali hasil rekaman video. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada ciri distributif ya, media distributif property. Ya, saya agak buru-buru ya teman-teman. Ini sudah sudah mulai isya ya, dan saya usahakan upload sebentar jam 9. Jadi bacanya agak buru-buru. Jadi teman-teman tinggal pause dulu. Ini mestinya sudah bunyi ya. Oke. Ciri distributif yaitu dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada peserta didik dengan stimulasi pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian ini. Sekali informasi direkam dalam format media apa saja, ia dapat direproduksi seberapa kali pun dan siap digunakan secara bersamaan di berbagai tempat atau digunakan secara berulang-ulang di suatu tempat. Misalnya seperti kejadian di daerah-daerah yang sulit atau bahkan tidak mungkin dikunjungi oleh siswa, dapat dihadirkan di ruang kelas mereka tanpa memerlukan banyak usaha keras, penggunaan internet atau perangkat penyimpan data seperti flash disk, CD, dan sebagainya memudahkan bahan-bahan pembelajaran tersebut didistribusikan. Konsistensi ya, informasi yang dapat di dalamnya akan selalu terjaga sebagaimana aslinya. Jadi ini distributif property ya, seperti flash disk, CD, dan lain-lain sebagainya. Kalau ini dia manipulatif, mempercepat media itu ya, seperti contoh ini proses kandungan dan sebagainya. Sedangkan fixatif itu menggambarkan kemampuan ya, merekam, menyimpulkan, melestarikan, mengkonstruksi objek ya, dan sebagainya, foto-foto dan sebagainya.
Saya harap bisa dibaca-baca ulang ya. Saya agak buru-buru karena sudah hampir isya ya teman-teman. Mohon maaf. Oke. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah: A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis tujuan pembelajaran. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. Maaf. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. E. Media dapat dibuat dengan mudah dan biaya murah. Kalau teman-teman merasa terlalu cepat, silahkan di pause dulu videonya ya, baru dilanjutkan. Baik, kita lihat jawabannya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C, yaitu media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Jadi sebenarnya itulah tujuan utama suatu media ya, menyampaikan pesan dengan tepat dan akurat. Misalnya kalau kita hanya bercerita tentang proses kandungan itu sendiri, kandungan seorang ibu dari embrio menjadi bayi, itu mereka tidak akan paham. Tapi kalau kita perlihatkan video menyampaikan pesan dengan benar, itu akan sampai dengan baik. Mereka bisa melihat secara langsung proses itu, seperti proses kepompong menjadi kupu-kupu ya, itu juga bisa kita lakukan. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Berikut ini langkah awal dalam melakukan tindakan kelas. Nah, ini ada lagi PTK ya. Saya sengaja kasih di awal dan di akhir ya, biar teman-teman tidak lupa dan tidak bosan kalau PTK terus. Oke. A. Merencanakan. B. Melakukan eksperimen laboratorium. C. Melakukan tindakan. D. Refleksi. E. Observasi. Ya. Berikut ini langkah awal dalam melakukan tindakan kelas. Nah, kira-kira yang mana teman-teman? Oke, saya yakin teman-teman sudah kunci jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A ya. Dia termasuk langkah awal itu adalah merencanakan dulu ya. Pasti kalau kita ingin melakukan sesuatu, pasti langkah awalnya adalah rencana dulu. Misalnya apa yang kita akan kerja hari ini, ada rencana dulu. Saya mau ke sini, saya mau ke sini dan sebagainya. Pasti itu langkah awalnya teman-teman. Jadi tidak usah bingung lagi. Nah, di sini saya jelaskan lagi ada 4 tahapan sama dengan nomor 1. Ini merefresh tapi sedikit dimodif soalnya, beda, tapi sebenarnya inti yang diminta adalah sama. Nah, takutnya nanti teman-teman seperti ini nih, ya. Oke, penelitian tindakan kelas atau biasa disingkat sebagai PTK merupakan jenis penelitian yang sangat khas ya. Salah satu ciri khas penting pada PTK adalah adanya siklus-siklus. Dan pada setiap siklus ini terdapat 4 tahapan yang mesti dilalui. Adapun keempat tahap itu adalah yang pertama ada plan atau merencanakan, yang kedua ada act atau tindakan, yang ketiga ada observe atau observasi, dan yang terakhir atau yang keempat adalah reflect, berpikir reflektif atau refleksi. Nah, itu saja dulu teman-teman yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan kalau saya terlalu kencang, terlalu cepat. Itu karena waktu ya, karena tadi saya buat materi ini mulai jam 3, baru selesai, hampir maghrib saya melakukan kegiatan-kegiatan lain juga. Setelah maghrib saya usahakan bagaimana caranya supaya bisa bikin ini video untuk bekal teman-teman besok dan diupload minimal paling lambat jam 9 nanti. Karena ada akan diedit-edit juga ya, akan dipotong dan sebagainya dan sebagainya. Oke, itu saja dulu teman-teman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, semoga sukses semua subscriber saya. Amin amin ya rabbal alamin.